Karena banyaknya orang yang bertanya tentang harta gono gini yang berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang saya urus ya, Ruben Onsu. Jadi saya mau menjelaskan bahwa secara normatif harta gono gini itu adalah harta perkawinan. Ketika terjadi perceraian, maka segala hak dan kewajiban dari harta tersebut akan menjadi tanggung jawab para pihak ya. Jadi bukan hanya piutangnya yang dibagi bersama, tapi juga hutangnya itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada Akta 39, seolah-olah memang kewajiban itu melekat kepada kedua belah pihak yang kemudian mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Tapi khusus untuk kasusnya Ruben Onsu, di dalam pasal 3 ayat 1-nya itu dikatakan seperti ini. Ya. Kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Jadi ini kelihatannya fair ya, bahwa bukan hanya hak yang dibagi tapi juga kewajiban dibagi. Tapi ada tambahannya di pasal 3 ayat 1 ini dikatakan, namun yang melakukan pelaksanaan secara teknis dan melakukan pembayarannya itu dilakukan oleh pihak pertama. Nah, jadi di sini dia. Jadi seolah-olah harta gono gini itu bukan hanya piutang tapi juga hutang, dan itu disepakati menjadi tanggung jawab para pihak, tapi yang melakukan pembayarannya adalah pihak pertama ya, yaitu Ruben Onsu. Kenapa Ruben mau? Ini juga saya pernah pertanyakan kepada Ruben, tapi Ruben mengatakan ya udahlah Bang, diain aja biar cepat. Jadi ini salah satu bukti bagaimana Ruben itu selalu ingin mengiyakan sesuatu yang meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Jadi jangan lagi kita berpolemik tentang harta gono gini, mau ada gugatan ya, atau apapun namanya, harta gono gini itu sudah diatur, dan memang idealnya itu adalah harta gono gini itu langsung dibagi 50-50, setengah buat suami, setengah buat istri. Jadi bukan hanya haknya tapi juga kewajiban yang melekatnya. Tapi kalau dalam hal ini Akta 39 ini kelihatan bahwa seolah-olah itu menjadi tanggung jawab bersama tetap, tapi yang merealisasikan pembayaran itu tetap ada pihak pertama. Jadi artinya kewajiban hanya ada pada pihak Ruben Onsu, tidak ada pada pihak yang lain. Haknya dibagi bersama, tapi kewajibannya hanya pada Ruben. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini tidak menjadi pertanyaan yang berulang bagi kita semuanya. Terima kasih. Karena banyaknya orang yang bertanya tentang harta gono gini yang berkaitan dengan perkara yang sekarang sedang saya urus ya, Ruben Onsu. Jadi saya mau menjelaskan bahwa secara normatif harta gono gini itu adalah harta perkawinan. Ketika terjadi perceraian, maka segala hak dan kewajiban dari harta tersebut akan menjadi tanggung jawab para pihak ya. Jadi bukan hanya piutangnya yang dibagi bersama, tapi juga hutangnya itu akan menjadi tanggung jawab bersama ya. Jadi kalau kita melihat kepada Akta 39, seolah-olah memang kewajiban itu melekat kepada kedua belah pihak yang kemudian mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Tapi khusus untuk kasusnya Ruben Onsu, di dalam pasal 3 ayat 1-nya itu dikatakan seperti ini ya. Kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab para pihak. Jadi ini kelihatannya fair ya, bahwa bukan hanya hak yang dibagi tapi juga kewajiban dibagi. Tapi ada tambahannya di pasal 3 ayat 1 ini dikatakan, namun yang melakukan pelaksanaan secara teknis dan melakukan pembayarannya itu dilakukan oleh pihak pertama. Nah, jadi di sini dia. Jadi seolah-olah harta gono gini itu bukan hanya piutang tapi juga hutang, dan itu disepakati menjadi tanggung jawab para pihak, tapi yang melakukan pembayarannya adalah pihak pertama ya, yaitu Ruben Onsu. Kenapa Ruben mau? Ini juga saya pernah pertanyakan kepada Ruben, tapi Ruben mengatakan ya udahlah Bang, diain aja biar cepat. Jadi ini salah satu bukti bagaimana Ruben itu selalu ingin mengiyakan sesuatu yang meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hatinya dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Jadi jangan lagi kita berpolemik tentang harta gono gini, mau ada gugatan ya, atau apapun namanya, harta gono gini itu sudah diatur, dan memang idealnya itu adalah harta gono gini itu langsung dibagi 50-50,
setengah buat suami, setengah buat istri. Jadi bukan hanya haknya, tapi juga kewajiban yang melekatnya. Tapi kalau dalam hal ini, Akta 39 ini kelihatan bahwa seolah-olah itu menjadi tanggung jawab bersama tetap, tapi yang merealisasikan pembayaran itu tetap ada pihak pertama. Jadi artinya kewajiban hanya ada pada pihak Ruben Onsu, tidak ada pada pihak yang lain. Haknya dibagi bersama, tapi kewajibannya hanya pada Ruben. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ini tidak menjadi pertanyaan yang berulang bagi kita semuanya. Terima kasih.